Selamat datang di channel gua. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Nama channel gua yaitu S Journey itu. Relasi. Oke. Di sini gua akan menjelaskan untuk apa aja sih kita sebelum melakukan pendakian yang harus dimiliki atau kita bawa gitu. Di sini gue menjelaskan untuk pendakian 1-2 orang. Apa aja sih yang pertama yang harus kita miliki atau kita bawa, kita punya, yaitu tenda. Nah, kali ini gue membawa tenda, yaitu tenda shelter. Sebenarnya ini tenda shelter, cuman bisa digunakan juga apabila lo adanya ini, yaitu dengan penambahan untuk flysheet gitu kan, karena ini bentuknya kurang lebih seperti kubah, setengah kubah gitu, setengah lingkaran gitu. Nah, seperempat lingkaran lah gitu. Nah, ukurannya seperti itu. Di sini untuk keterangannya beratnya 1,1 kilo nih, lumayan untuk packing, lumayan untuk muat di tempat di tasnya gitu. Ini untuk ukurannya lebarnya 170, panjangnya 120 gitu. Dan untuk brandnya itu masing-masing dari lo ya. Terutama sih gua tekanin untuk fungsinya gitu. Ini bisa digunakan, bisa lo pakai misalkan lo melakukan pendakian, bisa untuk shelter sementara, untuk istirahat gitu, ataupun untuk tidur. Cuman harus lo tambahin untuk flysheet ya di atasnya, untuk menutupi daripada apabila air atau angin pada malam atau siang hari lo tidur itu nggak mengganggu gitu, nggak masuk ke dalam. Yang kedua itu ada footprintnya. Ini buat alas gitu, footprint. Untuk alas supaya air itu tidak, atau hawa dari uap itu tidak masuk ke dalam tenda lo gitu. Nah, tenda itu ada yang untuk, biasanya ada yang untuk 2-3 orang, ada yang 4 sampai untuk 5 orang, ada juga 6 orang ke atas gitu. Ukurannya masing-masing sesuai dengan fungsinya sih. Yang kedua yang harus lo punya itu tas. Ini sebenarnya pertama sih utama. Nah, tas itu ada ukurannya masing-masing ya. Kalau lo untuk sendiri, untuk pendakian sendiri, lo bisa gunain untuk yang dari ukuran 30 liter gini nih, bisa ya, dengan bawaan ya, packing dengan lo manage sebaik mungkin lah. Itu sih pentingnya manajemen pendakian ya. Jadi lo sebelum melakukan pendakian tuh dicatat dulu apa aja yang harus lo bawa, supaya yang lo bawa itu nggak mubazir gitu. Nah, yang kedua nih ada tas ukuran kurang lebih 60 liter nih, untuk bisa digunakan 2 orang bisa nih untuk packing gitu, untuk melakukan packing barang-barang kebutuhan yang untuk melakukan perjalanan atau pendakian tuh bisa untuk digunakan sampai 2 orang. Lalu ada topi nih, topi penting banget nih, yaitu untuk melindungi kita dari sinar matahari ya yang berlebih gitu, apalagi cuaca kan lagi kurang baik gitu, lagi kurang bisa diketahui gitu. Nah, topi ini bisa lo gunain. Nah, ini juga ada fungsinya, yaitu untuk menghindari apabila ada hewan atau reptil yang di atas kita itu, bila ingin menyerang kita, bisa tercover dengan topi ini juga gitu. Juga sebagai penghangat untuk bila lo melakukan pendakian di suhu-suhu yang lumayan udah masuknya dingin, ini bisa gitu. Bisa juga yang kayak gini, topinya lo gunain untuk melakukan pendakian sesuai sama selera lo dah. Dan juga yang terutama fungsinya gitu. Lalu sepatu. Nah, sepatu ini ada macam-macam. Nah, kebetulan kalau gue sering pakainya yang boots seperti ini nih, boots militer yang zaman dulu. Nih, kayak gini. Kenapa gue? Dan juga ada yang trekking, model trekking ya, trekking shoes yang kayak gitu tuh. Nah, yang kayak gitu. Kenapa nih?
kalau sering sukanya pakai yang untuk dari kaki tinggi ukurannya itu karena untuk menghindari dari ankle apabila lo sedang melakukan langkah pendakian itu ngebantu. Dan outsole-nya juga lo perhatiin gitu dari tapak bawahnya, yang terutama sih yang lo lihat dari bahannya tuh keras, jangan soft banget lah ya, buat pijakan ke tanah lo yakin lah ini nggak akan slip gitu. Yang paling penting sih ini kalau tinggi, kalau gue yang udah pengalaman gue tuh untuk menghindari apabila lo slip ankle lo biar nggak cedera gitu, biar nggak keseleo. Nah ini, dan juga menghindari daripada binatang reptil atau binatang yang kita namanya melakukan perjalanan kita nggak tahu tuh. Nah di jalan tuh ada apa aja gitu, khawatirnya kita nggak tahu, nggak ngeh, kita nginjek seperti ular gitu, reptil lain. Nah, itu otomatis kan kalau terinjak dia pasti menggigit kan, otomatis menyerang. Nah ini bisa ke cover gitu, jadi nggak langsung masuk. Ini kebetulan nih saya di area danau ya, jadi ada suara-suara alam masuk lah, ada kambing gitu. Nah jadi ini fungsinya itu, jadi untuk ular pun kalau menggigit ya bisa ke cover lah gitu dari sepatu, tingginya sepatu ini. Terus ada ini rain covernya untuk melindungi daripada tas lo, biar untuk apabila hujan nggak masuk langsung ke dalam gitu. Lalu ada trekking pole. Nah ini gue kebetulan tuh banyakan barang-barang gue beli dari online shop lah. Coba aja lo searching dari segala brand ada mungkin ya, dan ukurannya juga masing-masing, dan ini bisa diatur ya. Yang lo harus yang perhatiin itu yang adjustable lah, yang bisa diatur ketinggiannya gitu, disesuaikan dengan kenyamanan kita saat melakukan pendakian menggunakan trekking pole gitu. Ini juga ada fungsinya untuk apabila lo menggunakan flysheet untuk mendirikan tarp tent atau tenda atau dari flysheet, atau dari kalau orang dulu tuh pendaki dulu dari ponco yang untuk tentara tuh yang perang tuh bisa digunakan untuk menggunakan trekking pole untuk simpel ya, daripada lu motong kayu atau apa kan sayang gitu kalau lu gunain ya kan, mendingan lu menggunakan trekking pole. Lalu di sini ada peta. Nah ini peta juga kalau lu gunakan apabila lu bisa untuk membacanya ya, jadi lu jangan cuma bawa tapi lu harus tahu juga cara membacanya gitu. Lalu ada nih kompas nih, coba ada apa nih kebetulan di sana. Jadi ini ada jalan gitu. Nah ini kompas lu juga wajib bawa. Kenapa? Karena apabila lu sedang melakukan penjelajahan atau pendakian atau untuk menerobos hutan ataupun ya trek-trek baru, lu perlu nih gitu. Baik cover juga apabila lu tersesat, minimal lu tahu cara penggunaannya untuk pin azimut dan pin azimutnya lah, dan titik sasaran gitu. Ini juga penting. Lalu yang ketiga nih ada juga yang gak kalah penting dari kompas nih, yaitu nih altimeter untuk mengukur daripada ketinggian daripada titik di mana lu berada. Cara mengetahuinya ini menggunakan altimeter, alat ukurnya gitu. Nanti di sini ada penunjuknya, ada angka-angkanya, jadi lu bisa tahu ketinggian lu ada di berapa meter gitu. Lalu dari segi fungsi dulu ya, gue jelasin. Ada scope ini multifungsi, jadi lo bisa gunakan untuk apabila lo buka tenda terus di lahan yang istilahnya jalur air lewat gitu, jadi lo bisa menggunakan scope untuk lo bikin paritan gitu, untuk menghindari daripada buatan jalur air gitu. Juga
agar nggak kena tenda yang berdiri. Juga bisa untuk apabila lo ingin buang air besar, bisa menggunakan ini juga gitu. Untuk survival juga bisa, ini kan ada geriginya ya di sini nih, ada gerigi, jadi lo bisa untuk menggergaji dahan-dahan kecil untuk mencari buat api unggun gitu. Dan kalau untuk survival juga bisa lo, kalau keadaan mendesak ya, bisa lo tajemin untuk sebagai mata tombak juga bisa. Kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi tergantung daripada imajinasi lo lah. Jadi lo apabila lo tersesat tuh lo jangan panik intinya. Jadi lo menggunakan rasional lo, daya pikir lo kembangin dari satu alat bisa jadi apa. Itu gunanya survival tuh gitu. Intinya kita jangan panik sama keadaan. Kita kalau udah tersesat kayak gitu, kita coba tenangin diri, tarik nafas dulu. Ya kalau lu masih ada untuk minuman-minuman yang lu bisa seduh atau ini lu seduh dulu, udah relax, pikiran tenang, pasti untuk rasional logika lu pasti berjalan jelas gitu. Nah di sini juga ada ini nih, pisau. Nah pisau ini lu juga harus bijak menggunakannya. Lu bawa hanya untuk keperluan, untuk yang istilahnya yang disesuaikan, untuk mengupas ya bumbu ataupun untuk keadaan menggenting, yaitu survivor gitu. Ini juga banyak fungsi daripada pisau ini, yaitu untuk buat tanda, untuk lo meninggalkan jejak, dan juga untuk motong-motong, untuk ranting-ranting kecil lo mendirikan bivak, bisa menggunakan ini nih kalau udah mendesak. Jadi lo harus gali dulu ilmu kalau lo sebelum minimal lo apa aja sih yang harus gua miliki, pengetahuan dasar sebelum gua melakukan penjelajahan atau pendakian di alam bebas gitu atau perjalanan. Lo harus prepare dulu, bukan hanya dari segi alat doang, tapi lo pengetahuan lo juga, knowledge lo, hal-hal apa aja sih yang mungkin terjadi dan nggak mungkin gitu. Jadi lo udah siap gitu. Lalu ini ada penerangan. Nah penerangan gue jadi satu nih. Jadi gue kalau packing tuh gue jadi satu, gue masukin ke sini di mana satu tempat. Jadi gue gampang gitu nyarinya. Nah ini contohnya baterai cadangannya. Jadi lo bisa taruh satu tempat supaya apa? Dalam keadaan lo nanti udah terpacking, lo gampang tahu di mana posisinya yang lo butuhin gitu. Jadi nggak main keluarin semua, lo nanti misalkan keadaan hujan atau apa, packing ulangnya kan ribet juga ya kan. Nah ini untuk yang dari ukurannya, nanti kita tinggal packing, masukin, jadiin satu, dan kita taruh di satu tempat gitu. Yang gampang istilahnya kalau benda-benda seperti ini tuh lo harus manage juga gitu. Jadi lo taruh yang di bagian-bagian yang gampang lo buka gitu. Jangan yang istilahnya lo taruh di tengah, kan itu harus bongkar juga gitu. Gua tekanin begitu. Lalu nah ini buat taruh satu tempat begini nih. Ini buat toples ini kali ya, biskuit gitu atau snack di rumah, bawa aja lah, penting nggak ketahuan ya nggak. Ya kalau ketahuan paling gue diomelin kan sama emak di rumah. Nah ini untuk lampu tenda ya terlebih dulu lo izin dulu kalau pakai ini ya. Di lampu tenda macem-macem sesuai fungsinya sama, cuman modelnya aja sih gitu. Ada yang model begini, ada yang begini gitu. Nah ini yang model gini nih ajaib nih, tuh bisa jadiin kayak lampion coy. Nah lu kalau buat di luar nih lagi pengen ngopi cantik, wah gue lupa gue nyeduh kopi belum gue minum, kasihkan ngobrol ya sama sobat di luar nih, ngopi dulu bro. Cuaca suasana begini ya kan, background begini, ngopi, wis mantep banget bro. Nah ya tinggal kita masukin lagi ya kan, kita set, udah tinggal set, udah tinggal kita packing deh, masukin. Nah lu terus nih center buat perjalanan
Ini kalau bisa yang kuat untuk daya baterainya lama lah gitu. Supaya apa? Saat lu melakukan perjalanan membutuhkan alat penerangan, ya udah siap gitu. Jangan sampai giliran lu pengen butuhin kondisinya ya nggak sesuai sama yang lu bayangin gitu. Ya lu otomatis panik gitu kan. Harusnya sih lu ada prepare lain gitu. Kalau ini misalkan lo lupa gitu, lo ada plan apa gitu. Nah ini lo cek dulu nyala nggak kira-kira. Nah ini kan nyala nih. Nah lo cek dulu. Terus baterai cadangannya udah terisi apa belum gitu. Kalau bisa sebelum melakukan perjalanan lo kayak gini nih penting nih. Lo cek-cekin dulu deh. Ingat. Gitu, Velas. Nah ini gue tutup ya empingnya. Gitu. Nah ini juga nggak kalah penting, lo wajib bawa juga salah satu yang wajib, yaitu apa tadi alat yang sesuai sama tadi sebelum gue jelasin untuk penerangan, yaitu survival kit. Nah nih isinya banyak juga ya, gue sampai ribet. Nah nih survival kit ini ada untuk apa, keamanan daripada tas, tumbok gitu. Di sini juga ada fluid untuk lo tiup untuk menanda apa istilahnya orang agar rescuer itu mengetahui di mana titik posisi lo saat lo tersesat gitu, lo bisa tiupin gitu. Ada juga nih apa klip kertas, ini nanti bakal gua kulik sih semuanya sih. Nah mungkin di next episode gua bakal bahas secara mendalam untuk fungsi-fungsinya, cara apa aja sih yang ada di sekitar kita yang luput dari penglihatan kita tuh, yang sebenarnya tuh bisa berfungsi untuk lo di saat genting melakukan survival gitu. Nah ini gitu, ini alat-alatnya segini banyak, ada ballpoint, terus ada lilin, ada stapler gitu, ada untuk baterai untuk di powerbank yang USB. Nah ini juga ada istilahnya pisau multifungsi gitu, ada serba macam di sini, datang segala macam. Nah ini semua nih segini nih lu harus istilahnya cari tahu dulu gitu sebelum lu bawa, dan lu harus bisa gunainnya di saat lu udah harus melakukan survival gitu. Lu harus istilahnya cari tahu dulu apa sih fungsi-fungsinya. Nah ini juga gue lupa nih, ini juga penting nih. Ini ada webbing untuk lu apabila udah ada di situasi mendesak dan juga atau memang dibutuhkan, lu bisa jadikan sebagai tali tambatan gitu. Lu bisa ikat apabila itu treknya yaitu tinggi, terus lu harus melakukan pemanjatan. Lu mau megang apa ya kan, udah gitu cuaca lagi kayak gini kan, lagi hujan gitu, sering hujan. Nah lu bisa ikat, kalau lu punya dua lu bisa lakukan simpul untuk penyambungannya, terus lu ikat di istilahnya tambatan yang lu yakin itu nggak bakal lepas gitu dan kokoh itu tambatannya gitu. Nah itu terus juga bisa untuk penyeberangan sungai kalau lu berlaku gitu, ini bisa digunakan. Ini sebenarnya multifungsi ya gitu. Lu coba lu kulik aja fungsi dari webbing itu apa aja gitu. Nanti gua bakal bahas sih untuk mendalamnya gitu, dari segi fungsi alat-alat yang untuk bisa digunakan untuk keadaan mendesak atau survival gitu. Nah nih juga lu harus bawa penting. Ini sambil gue buka ya. Lu juga sebelum melakukan penjelajahan atau pendakian lu harus tahu lu tuh melakukan pendakian atau penjelajahan tuh niat lu apa gitu. Jangan sampai kita nggak tahu gitu arti daripada perjalanan kita. Minimal lu harus tahu tata krama, adab, sopan santun gitu. Jangan sampai menyalahi daripada budaya setempat gitu. Itu yang paling gue perhatiin krusial sih saat ini gitu. Itu fokus banget itu.
Dan lu kalau bisa manajemen sampah gitu, kita tuh harus ya istilahnya bawa turun sampah gitu, jangan sampai kita tinggal sembarang gitu. Terutama lu, kalau gua saranin jangan bawa tisu basah gitu, karena itu susah terurai. Dan lu misalkan habis pup atau apa, nggak mungkin kan lu pasti orang banyak yang males gitu dimasukkan ke kresek atau apa gitu terus dibawa turun. Gua lihat di lapangan sih banyak terjadi sih, jarang sih, banyak kan dibuang begitu aja, itu kan susah terurai gitu sama alam. Itu kita harus perhatikan. Nah yang plastik-plastik itu kita bawa pulang, kita bawa turun. Apa salahnya sih lu bawa sampah istilahnya yang lu bawa sendiri gitu, lu bertamu ke rumah orang, ke gunung atau hutan, tapi lu istilahnya rumah lu nih lu kotorin gitu kan. Kita juga harus sadar bahwa di alam itu kita nggak sendiri gitu. Di gunung dan laut itu memang tempat mereka gitu. Tanpa dipukul memang seperti itu. Lo harus perhatikan gitu, adab-adabnya istilahnya, jangan buang sampah sembarangan. Dan kalau lo menyalakan api unggun atau untuk yang para perokok tuh ya perhatikan untuk dari apinya tuh sudah mati atau belum gitu. Sudah benar-benar kalau api unggun tuh udah padam atau belum, lo siram ulang, lo pastiin kalau ini tuh udah benar mati apinya gitu. Jangan sampai nanti karena hal sepele itu luput, nah terjadi kebakaran nih kan. Siapa yang memadamin lo? Kalau di kota bisa ya kan manggil pemadam kebakaran nih kalau. Nah ini nih banyak muncul mulai nih, gue jelasin dulu nih. Nih dari untuk lo melakukan perjalanan yang penting nih lo bawa harus lo kalau bisa kurangi penggunaan daripada wadah yang sekali pakai. Nah pakai ini nih, jadi lu bisa refill kalaupun habis gitu, dan ini bisa lu pakai terus berkali-kali gitu, itu langsung buang kan. Nah ini kayak gini, botol kayak gini gitu. Ini juga gampang kan untuk packing, dan lu untuk apabila menemukan titik untuk air terakhir, nah lu bisa isi gitu. Kalau emang lu males ya berarti. Nah ini untuk bawa air cadangan gitu. Nah ini lu harus punya juga. Ini ukurannya kurang lebih 5 liter dari wadah ini masing-masing juga. Jadi untuk modelnya ya berbeda tapi fungsinya sama. Tergantung dari lu aja, coba lu sesuaikan kira-kira yang mana yang cocok gitu. Nah itu juga lu sebelum membeli tuh harus lu perhatikan dari segala fungsinya ya. Jangan cuma dari model gitu. Ya memang sih untuk beberapa dari istilahnya peribahasa ada uang ada barang tuh benar tuh. Biasanya yang untuk dari harga kualitas juga menentukan. Nah nih gue langsung packing, biasanya langsung gue jadiin satu di satu tempat wadah. Nah itu fungsinya kita packing tuh, kita taruh untuk di satu wadah tuh gitu. Jadi kita tahu oh ini nih yang warna ini dan packingnya ini nih kayak begini nih, itu untuk peralatan minum. Nah ini juga ada, nah nih udah jelas banget kan apa nih. Ini P3K ya kan? Nah obat-obatan lu khusus untuk yang apalagi punya historis penyakit bawaan itu lu harus bawa gitu. Jangan sampai lu tinggal, karena apa, membahayakan daripada diri lu dan rekan-rekan lu gitu kan. Jadi kewalahan di diri lu apabila lu lupa nggak bawa daripada obat yang harus lu bawa wajib gitu. Nah packing jadi satu tempat supaya apa, supaya nggak terpencar gitu. Kalau kita udah lelah atau memang harus melakukan buka tenda gitu ya, biasanya sih yang udah sih ya kita sembrono gitu, main buka gitu, buka tenda segala macam. Nah giliran kita pengen butuh apa, kita harus ngeraba-raba dulu, cari dulu ya kan. Nah mendingan lu satuin kayak gini gitu, jadi jelas dan ada tandanya juga, jadi lu tahu oh ini P3K. Ya paling obat-obat yang umum lah gitu, yang istilahnya apa sih yang kita harus bawa gitu. Kalau gua saranin lu jangan ke untuk dataran tinggi tuh jangan lu gunain balsam, kayak seperti contoh balsam gitu. Terus minyak angin yang dingin yang istilahnya
kalau di suhu normal sih pasti terasa ya panas. Cuman kalau untuk di dataran tinggi tuh bakal jadi bumerang. Asli, gue udah pernah nyobain, itu bakal jadi dingin banget, serius. Nah itu lu perhatiin, kalau bisa sih lu bawa ya kayak minyak yang berbau sereh lah gitu ya kan. Lu tau lah kan yang berbau sereh begitu, sereh wangi. Nah yang kayak gitu tuh yang harus lu bawa. Kenapa? Karena sifat mereka tuh anget, jadi gitu. Ya memang nggak terasa panas gitu, tapi kalau lu udah balurin di dataran tinggi tuh berasa banget itu angetnya. Ya kalau di iklannya mah kayak keluar tangan kan, pijit kayak gitu ya, nggak bela. Terus ya obat-obat yang istilahnya lo harus punya lah, kayak tolak bala tuh juga penting tuh. Kalau lo udah misalkan kecapean dan butuh masuk angin gitu, lo bawa aja tuh gitu. Bisa lo campur kan pakai teh atau apa. Nah ini juga ada tas kecil gini juga penting untuk menaruh tas pinggang ini nih, untuk daripada benda-benda yang istilahnya lu butuhin dan harus yang biasa lu sering gunakan gitu, kayak contohnya handphone, gadget gitu dan segala macamnya, atau baterai cadangan bisa lu taruh satu di sini gitu. Kenapa? Kalau lu udah istilahnya membutuhkan, dan daripada lu buka-buka di tas, mendingan lu taruh sini gitu. Daripada snack kecil, permen, lu bisa taruh sini. Terus di sini ada deker. Nah, deker ini sebenarnya digunakan pada saat lu melakukan pendakian di tekstur tanah konturnya tuh yang berpasir kalau nggak berbatu. Kenapa? Karena kalau apabila lu gunain contohnya di gunung-gunung Jawa Barat, di mana itu dari iklimnya itu sangat tropis, langsung tropis itu, ya gua jadi sia-sia gitu kalau lu gunain ini nih gitu. Jadi lu menggunakan atau membeli barang tuh harus lu lihat dahulu gitu untuk fungsinya tuh apa sih gitu. Jangan sampai lu beli nanti lu nggak terlalu butuh gitu kan, sayang budgeting lu bisa buat hal-hal lain gitu ya. Ini kalau deker gini nih lu gunakan untuk ya itu, contohnya kayak merebab untuk daripada ketinggiannya tuh, untuk daripada udah submontano atau subalpin ya, subalpin mungkin ya. Nah jadi lu gunain untuk deker gitu, menghindari daripada batik tergelincir atau ternyata terkena daripada tulang kawan ini, tulang kering, untuk melindungi, dan dari pasir untuk biar nggak masuk ke dalam sepatu kan, mengganggu juga kan untuk dari kenyamanan kita gitu. Nah deker tuh fungsinya itu. Nah udah gue jelasin yang sebelah sini, terus lanjut sebelah sini itu untuk alat-alat masak. Nah ada apa lagi sih sampingnya nih, ada fuel bottle. Lanjut ini ada tempat lor.